Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 29 Maret 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Manisnya Pertobatan. Terdapat dalam Yeremia 24 ayat 6 sampai dengan ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, pembelajaran firman Allah dari ayat ke ayat, dari pasal ke pasal, dari kitab ke kitab, mengajarkan kami supaya kami mengalami pertobatan. Tidak hanya 1 hari, 2 hari, tapi sepanjang kehidupan kami, tatkala kami melakukan kesalahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, manisnya pertobatan. Bagian firman Tuhan dalam pasal 24 tentang penglihatan 2 keranjang buah ara. Dari ayat yang pertama sampai dengan ke-10. Lihatlah Tuhan memperlihatkan kepadaku 2 keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar Raja Babel mengangkut ke dalam pembuangan Yekonya bin Yoyakim Raja Yehuda beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik, seperti buah ara bungaran, tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, yang tidak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara. Buah ara yang baik, buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek itu yang tidak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda, yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan di negeri orang-orang Kasdim. Kalau kita lanjut kepada ayat ke-8, tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan memperlakukan Sedekia Raja Yehuda beserta para pemukanya dan sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini, dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat ke tempat aku mencerai beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Ayat yang panjang, ayat pertama sampai dengan ke-10. Kalau kita ringkaskan tentang ada keranjang buah ara yang baik dan buruk. Yang baik tentu berasal dari Allah, tetapi yang buruk itu seperti yang tidak bisa dimakan, bahkan bisa mengandung racun. Itu diberikan kepada orang-orang yang berbuat buruk. Kalau kita boleh mengatakan apa yang ditanam itu juga yang akan dituai. Itu yang terjadi. Kalau setiap orang itu melakukan keburukan, itulah yang akan dituai juga adalah keburukan. Mari kita belajar di dalam hukuman, di dalam proses tabur tuai yang terjadi, yaitu apa yang terjadi kepada hukum tanaman. Kalau kita menabur, katakanlah buah-buahan atau tumbuhan yang berduri, yang memang dia memiliki duri, dia akan menghasilkan juga tanaman yang berduri. Kalau kita menabur dan menanam tanaman yang kemudian menghasilkan tanaman yang indah, itu pun akan menjadi tanaman yang indah. Apa yang ditabur juga itu juga akan dituai. Kalau kita berbicara pada ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7 yang kita pelajari, maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam dan bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati yang mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Ayat yang ke-7 bagian akhir,
Mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Pertobatan yang dilakukan dengan segenap hati akan menghasilkan sebuah perubahan hidup yang tadinya mengikuti hawa nafsu, melakukan dosa, sekarang taat kepada Allah, melakukan kebenaran, kesalehan, kehidupan yang sesuai dengan pimpinan dan terang firman Allah. Orang yang bertobat akan hidup di dalam jalan yang benar. Orang yang hidup di dalam jalan yang benar, terlepas dari berbagai dosa, maka dampak daripada dosa itu tidak akan mengikuti kita. Di dalam perjanjian lama ada disebut dengan kutuk dan berkat, tetapi setelah ada Kristus datang ke dalam dunia, maka di sanalah zamannya anugerah, zamannya kasih karunia Allah yang melingkupi setiap kita masing-masing. Sahabat seperjalanan, kalau kita belajar dalam sebuah sistem rumah tangga, pola asuh yang buruk akan menghasilkan biasanya dampaknya anak-anak akan tumbuh dengan buruk kembali. Tetapi pola asuh yang baik, orang tua menanam benih-benih yang baik, menanam dalam proses seperti menanam tanaman di dalam proses yang seharusnya, maka akan menjadi tanaman yang subur, tanaman yang indah, seperti pemazmur dalam pasal 1. Orang yang taat kepada firman Allah, yang tidak duduk dalam kumpulan percemooh, yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, yang tidak berdiri di jalan orang fasik, maka yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, maka ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ada berkat Allah buat pertobatan, tetapi juga pertobatan kita akan menghasilkan sebuah sistem hidup yang baik. Sistem hidup yang baik tentunya juga akan memberikan dampak-dampak yang baik untuk setiap kita masing-masing. Manisnya pertobatan tidak hanya membuat kita hidup dalam kesalehan dan kebenaran, tapi orang-orang yang bertobat, kehidupannya akan diubahkan oleh Allah. Kehidupannya akan memberkati orang lain dan tentunya memberkati dirinya sendiri. Apa yang tidak dihasilkan dari pertobatan kecuali manis dan indahnya sebuah pertobatan. Mungkin kita akan menghadapi tantangan, kita mungkin tidak disukai oleh dunia yang berdosa ini. Tetapi seseorang yang memahami indahnya pertobatan, manisnya pertobatan, dia akan berjuang setelah punya keyakinan bertobat, mengetahui akan segala kekurangan dosa kesalahannya, dan untuk tidak melakukannya berulang, memberhentikannya, menutupnya, dan tidak pernah ditengok apalagi dilakukan kembali. Mari sahabat seperjalanan, apa yang ada dalam diri kita, kebiasaan-kebiasaan buruk apa yang sering kita lakukan berulang-ulang, sudah diingatkan oleh firman Allah, kita sudah tahu tentang janji Allah, orang yang bertobat akan mengalami indahnya dan kemanisan. Namun kalau kita terus mengulang-ulangnya kembali, kita sedang masuk ke dalam lubang yang kita buat sendiri. Mari sahabat seperjalanan, jadilah pribadi yang terus menjalankan pertobatan. Kalau ada kesalahan, segera pahami, segera sadari, lalu kemudian tinggalkan dan jangan diperbuat kembali. Janji Tuhan untuk mereka yang bertobat, apa yang firman Tuhan katakan, yang terdapat dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Aku akan menanam dan bukan mencabut, engkau akan diberkati bukan mengalami kemalangan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.